Shalom, saudara-saudara terkasih. Selamat malam. Salam Natal untuk kita semua, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita yang sudah menyertai kita semua di sepanjang tahun 2021 ini. Dan tibalah malam ini, bersama-sama kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah Natal online Gereja Kristen Batu Hidup. Lukas 2 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ibadah Natal malam ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari terkasih, kita memuji Tuhan, memberikan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Hai, mari berhimpun. Mari kita semua bersukaria memuji Tuhan di malam Natal ini. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala surga pun bernyanyilah. Muliakan Allah, muliakan Allah, Bapa dalam surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Baik, ketiga interlude. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, mari kita semua memberikan sembah dan puji untuk Allah kita. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur pada Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk berkat Tuhan yang luar biasa yang Kau selalu berikan pada kami. Dan malam ini Tuhan, kami bisa merayakan, mengenang kembali bahwa Engkau lahir untuk kami semua. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk Engkau Allah yang begitu besar, yang mau lahir, mati, dan bangkit untuk kami, untuk kita orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, malam ini walaupun masih secara online Tuhan, kami merayakan Natal di gereja kami, Gereja Kristen Batu Hidup. Tuhan, kami percaya ini tidak akan mengurangi semangat kami. Kami akan lebih cinta pada Tuhan apapun kondisi kami. Kami ingin lebih riang lagi dalam memuji Tuhan apapun suasana hati kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, sekali lagi untuk berkat anugerah yang begitu banyak Engkau beri pada kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk media internet
media-media, handphone, laptop, kiranya Tuhan berkati semuanya bisa berjalan lancar. Kami bisa menikmati ibadah Natal online malam ini dengan kusyuk di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sukacita dari kami semua. Kiranya Natal bukan hanya dirayakan pada 20 Desember, tapi setiap hari Tuhan kami merayakan bahwa Engkau lahir di dalam hati kami. Tuhan terima kasih, kami berdoa untuk semua jemaat Bakti Hidup yang saat ini juga menikmati ibadah Natal. Kiranya ada sukacita dalam hati kami semua. Tuhan terima kasih Tuhan, kami menyerahkan padamu acara ini dari awal pertengahan sampai akhir dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, sama-sama pada malam ini kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, ya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman Tuhan di Matius 1 ayat 22 sampai 23. Mari kita memuji Tuhan. Girang-girang hai Israel, kan datanglah Immanuel. Ya datanglah Immanuel, merindu kaummu Israel. Kelam kabut nutup dunia, yang putus asa rupanya. Girang-girang hai Israel, kan datanglah Immanuel. Dahulu telah kau antarkan kaum Israel ke Kanaan, ya turun dari surgamu, dan lewat pula umatmu. Girang-girang hai Israel, kan datanglah Immanuel. Ya putra perjanjian, kerjakanlah perdamaian. Ya putra perjanjian, kerjakanlah perdamaian. Beri kasih-Mu terang benderang, dan segenap dunia terang. Girang-girang hai Israel, kan datanglah Immanuel. Saat ini, saudara kasih, kita akan bersama-sama di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa kesalahan kita yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja,
Mari di momen Natal ini kita meminta ampun dosa pada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan ya Allah kami, sungguh Tuhan ya Raja kami, Engkaulah Immanuel, Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk semua tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, malam ini, di momen Natal ini Tuhan, kami meminta ampun dosa kepada Engkau Tuhan, untuk kepelitan kami dalam memberikan waktu pada Engkau, untuk keberhitungan kami dalam memberikan materi-materi kami kepadamu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, seringkali kami tidak adil kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami mohon padamu Tuhan, di momen Natal ini kami ingin bertobat di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus mau ajar kami, kiranya Engkau mau terus memberikan kesempatan untuk selalu berbalik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih sekali untuk setiap kesempatan-kesempatan kami masih bisa menikmati pengampunan dari Engkau. Tuhan terima kasih, terimalah ya Tuhan doa pengampunan dosa kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara terkasih, di malam ini kita akan membaca firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan tentang kabar kelahiran Kristus yang kita baca dari Lukas 2 ayat ke-11 sampai yang ke-14. Lukas 2 ayat 11 sampai yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, ya puji Tuhan, kita membaca suatu firman Tuhan, malaikat memuji Tuhan. Mari kita semua yang sudah menikmati berkat Tuhan juga mau memuji Tuhan. Dunia gema dan soraknya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, rajawi lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Interlude ketiga. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib. Baik, ketiga sekali lagi ya. Yesus yang perintahkan dunia, Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib pun kasihnya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita mendengarkan
satu persembahan pujian Natal yang dipersembahkan oleh salah satu jemaat di Gereja Kristen Batu Hidup. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sangguplah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kiranya persembahan pujian Natal yang baru kita dengar sebelumnya bisa mereminder kita lagi, saudara kasih, ya, untuk bukan hanya pada saat Natal saja, ya, tanggal 25 Desember saja, tapi tiap hari, ya, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Yesus selalu lahir di dalam hati kita, Yesus selalu hadir dalam hati kita. Dan sahabat terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kabar sukacita Natal yang akan dibawakan oleh Evangelis Joni dengan tema yang luar biasa. Aku datang Tuhan. Ya, saya persilakan untuk Evangelis Joni untuk firman Tuhan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Tidak terasa, hari ini kita kembali bersama-sama menikmati ibadah Natal yang kedua di masa pandemi ini. Tetapi terlepas dari apapun, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai dan memelihara kita. Meski kita masih tetap menikmati Natal secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu Aku Datang. Aku Datang. Nah, baiklah, sebelum kita bersama-sama masuk dalam firman, kita menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan.
kami ingin mengucap syukur oleh karena Tuhan terus menyertai dan memimpin kehidupan kami. Dari hari ke hari, Tuhan terus menggenapkan, mengarahkan sejarah untuk menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau keselamatan itu, yaitu melalui inkarnasi Kristus, pada akhirnya sudah tiba di dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan sudah menyediakan ladang yang terbaik bagi kami untuk terus bekerja bagi Tuhan melalui Gereja Kristen Batu Hidup, gereja yang kami cintai ini. Kami bersyukur dan kami berdoa supaya Tuhan terus akan memimpin perjalanan daripada gereja ini menjadi gereja yang terus memuliakan nama Tuhan. Gereja yang akan Tuhan terus pakai untuk menggenapkan rencana dan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus menguatkan kami supaya kami terus boleh dengan setia dan tekun untuk berbagian di dalamnya. Dan pada malam hari ini kami sekali lagi berkumpul bersama-sama untuk menikmati ibadah Natal ini. Kiranya Roh Kudus mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman yang akan kami dengar. Supaya kami sekali lagi boleh diingatkan, di-remind tentang apa makna dan tujuan daripada inkarnasi Kristus. Dan kiranya Roh Kudus akan membawa kami pada satu perenungan, merefleksikan kembali kehidupan kami di hadapan Tuhan. Supaya setelah ibadah ini, kami sekali lagi boleh mendapatkan kekuatan untuk hidup yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, sebagaimana tadi saya katakan, hari ini tema kita adalah Aku datang. Aku datang. Kristus Allah menjadi manusia, berinkarnasi, dan kemudian dia dilahirkan menjadi manusia yang bertubuh dan berdaging seperti kita. Nah, sebelum saya akan masuk di dalam peristiwa inkarnasi Yesus, kelahirannya di Bethlehem, saya ingin membawa saudara-saudara kembali melihat dari awal daripada kisah di Alkitab, di mana Tuhan sudah datang dan kemudian Tuhan menghadirkan diri di tengah-tengah ciptaannya. Nah, saudara-saudara, kita masih mengingat waktu setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu dan kemudian Tuhan menciptakan manusia di dalam kemuliaannya. Manusia dicipta di dalam peta dan gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Ada sifat-sifat sebagian daripada sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Dan kemudian Allah menghendaki manusia menjadi wakil Tuhan untuk menguasai bumi, memelihara bumi, dan mengelolanya. Dan Allah kemudian memberikan satu prinsip bagaimana manusia harus mengelolanya. Dan kemudian kita lihat gambaran yang begitu indah ketika kemudian kehadiran Allah di tengah-tengah Taman Eden di mana manusia ditempatkan. Di situ kita lihat bagaimana Alkitab mengisahkan kehidupan Allah dan kemudian Adam begitu dekat. Mereka berrelasi begitu indah. Di situ kita lihat bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah Taman Eden itu digambarkan seakan-akan kemudian secara fisik memang Allah hadir di tengah-tengah taman itu. Dan kemudian Adam dengan Allah memiliki satu komunikasi yang begitu indah. Nah, saudara, kita melihat sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, kehadiran Allah, kedatangan Allah di tengah-tengah hidup manusia menyatakan satu damai sejahtera, satu kebahagiaan yang luar biasa ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Adam bisa berespon sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Maka kita lihat, saudara, kedatangan Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah Taman Eden itu dalam tanda kutip memberikan satu kebahagiaan, satu sukacita dan satu gambaran betapa kehidupan Adam saat itu dipenuhi dengan segala damai sejahtera, yaitu ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Tetapi kemudian ketika Adam dan Hawa kemudian jatuh di dalam dosa, maka kita lihat kemudian ada respon yang berbeda yang Alkitab catat, yaitu tentang bagaimana manusia berespon terhadap kedatangan dan kehadiran Allah. Maka dikatakan pada waktu itu Allah kemudian hadir di tengah-tengah taman yang sejuk. Di hari yang sejuk itu kemudian Allah hadir di tengah taman Eden itu. Tetapi kemudian Adam dan manusia itu menjadi takut. Dan mereka takut dan kemudian mereka bersembunyi di balik pohon. Dan kemudian Allah bertanya, "Di mana engkau? Di mana engkau?" Dan kemudian Adam menjawab, "Waktu aku mendengar langkahmu, aku menjadi takut, ya. Dan aku bersembunyi karena aku telanjang."
Dan kemudian Allah berkata, siapa yang mengatakan engkau telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah yang kularang engkau untuk kumakan? Dan kemudian disitulah terjadi tragedi. Saudara-saudara, kita lihat waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka kemudian respon manusia terhadap kehadiran Allah, terhadap kedatangan Allah adalah ketakutan. Adam menjadi takut dan kemudian dia bersembunyi. Dan kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama, berkali-kali kemudian kehadiran dan kedatangan Allah itu diresponi manusia dengan sikap yang sama, yaitu takut. Ya, takut. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara membaca satu bagian daripada kehadiran Allah, yaitu ketika Musa ya dengan Israel menghadap Allah di Sinai. Mari saudara kita buka di Keluaran 19 ya. Kita akan baca dari ayat 17. Keluaran 19 ayat 17. Saya bacakan buat saudara sekalian. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian kita lihat lagi di ayat pasal 20, ayat 18 sampai dengan 20. Keluaran 20, pas ayat 18 sampai dengan 20. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, saudara, di sini digambarkan kedatangan Allah itu dinyatakan dengan api, dengan kilat, dengan guruh, ya. Dan kemudian bangsa Israel menjadi ketakutan. Dan kemudian mereka berkata kepada Musa, biar engkau saja yang berbicara kepada kami. Jangan Allah, sebab kami nanti akan mati. Nah, saudara, konsep di dalam perjanjian lama, orang Yahudi meyakini bahwa kalau mereka bertemu dengan Allah, maka mereka pasti akan mati. Dan itu membuat mereka menjadi takut waktu mereka bertemu dengan Allah. Maka takut ini adalah mewarisi rasa takut yang sudah dialami Adam waktu di Taman Eden. Maka kemudian di dalam perjanjian lama berkali-kali dinyatakan bagaimana ketika baik itu bangsa Israel maupun waktu beberapa nama mereka bertemu dengan Tuhan, mereka kemudian menjadi ketakutan. Karena mereka memiliki konsep kalau mereka bertemu dengan Allah, maka mereka pasti akan mati. Nah, saudara, ini menyatakan kepada kita satu perbedaan yang begitu besar, yaitu bagaimana respon manusia terhadap kedatangan Allah sebelum kejatuhan dalam dosa dan setelah kejatuhan di dalam dosa. Nah, sekarang saudara, saya akan mengajak saudara-saudara melihat bagaimana respon beberapa orang, respon manusia terhadap kehadiran Allah yang dinyatakan melalui inkarnasi Yesus. Waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Mari kita lihat saudara beberapa bagian. Yang pertama, kita lihat Alkitab mencatat di dalam peristiwa kelahirannya itu ada beberapa peristiwa di mana kemudian malaikat Allah menyatakan kebenaran itu kepada beberapa orang. Sebelum kelahirannya, malaikat Allah menyatakan kepada baik Zakaria ya, dan kemudian kepada Elizabeth, kemudian kepada Yusuf dan juga kepada Maria. Itu sebelum kelahirannya. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana yang pertama, yaitu respon daripada Elizabeth ya. Apa yang dikatakan Elizabeth tentang kelahiran Kristus sebelum Kristus dilahirkan. Mari kita lihat di Injil Lukas. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Injil Lukas ya. Pasal 1 ayat 39 dan seterusnya. Lukas 1 ayat 39 dan seterusnya. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Maria dan Elizabeth
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Ini beberapa waktu kemudian setelah Gabriel, malaikat itu diutus menjumpai Maria dan mengatakan bahwa Maria akan melahirkan Kristus. Dan kemudian setelah Gabriel bertemu dengan Maria, dan kemudian Maria dikatakan beberapa waktu kemudian pergilah Maria menemui Elizabeth. Karena malaikat Gabriel juga mengatakan, ya, hari ini sepupumu yaitu Elizabeth sedang mengandung juga, ya. Dan kemudian Maria mengunjungi Elizabeth. Ayat 40. Di situ ia yaitu Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, saudara, Elizabeth adalah orang pertama yang dari mulutnya menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dia katakan itu sebelum Yesus dilahirkan. Saudara, pada waktu peristiwa ini, waktu Maria bertemu dengan Elizabeth, Elizabeth sedang mengandung bulan yang ke-6. Yang dikatakan Elizabeth sudah tua dan dikatakan dia mandul. Tetapi kemudian Elizabeth dan suaminya Zakaria, mereka terus bertekun di dalam doa. Dan kemudian Zakaria tetap melayani Tuhan di bait Allah. Maka suatu kali ketika Zakaria bertugas, datanglah seorang malaikat menemui Zakaria dan mengatakan, "Engkau akan memiliki seorang anak laki-laki." Tetapi kemudian Zakaria tidak percaya dan kemudian malaikat itu menghukum Zakaria, yaitu Zakaria akan bisu sampai anak itu dilahirkan. Maka kemudian dikatakan Elizabeth akhirnya mengandung dan kemudian selama 5 bulan Elizabeth tidak keluar rumah. Setelah bulan ke-5 barulah kemudian dia menyatakan satu pujian kepada Tuhan. Dia bersyukur karena kehamilannya. Saudara, kita lihat Elizabeth adalah orang pertama yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bahkan saat itu Maria dan Yusuf pun masih belum paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan anak yang akan dilahirkan itu. Dan saat itu Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Maria dikatakan yaitu dia baru saja memulai kehamilannya. Kapan Maria mulai hamil? Banyak penafsir yakin bahwa dia mulai hamil yaitu pada hari di mana Gabriel itu bertemu dengan Maria. Ketika Gabriel menyatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka hari itu juga Maria mulai hamil di hari pertama. Maka saat kemudian Maria menemui Elizabeth, di situ Maria sudah hamil. Tetapi itu mungkin baru hamil beberapa hari atau beberapa minggu, kita tidak tahu. Mungkin baru beberapa hari. Dan Elizabeth langsung menyebut, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elizabeth menyebut Yesus yang masih dalam rahim Maria itu sebagai Tuhan. Saudara, dan kemudian dikatakan di ayat 45, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya." Saudara, di sini kita lihat Elizabeth bisa berespon dengan benar dan dia menyebut Yesus sebagai Tuhan karena Elizabeth percaya. Apa yang membuat dia percaya? Malaikat itu kemudian bertemu dengan Zakaria dan kemudian Zakaria menyampaikan kepada Elizabeth dan kemudian ternyata dia mengalami kuasa Tuhan, yaitu dia hamil di masa tuanya. Dia yang dikatakan mandul dan kemudian di masa tuanya akhirnya dia hamil dan kemudian dia bersyukur. Dia mengalami kuasa Tuhan itu dan kemudian dia percaya. Maka kemudian dia berkata, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ini yang pertama, saudara. Kita lihat yaitu respon daripada Elizabeth. Yang kedua, ya, kita lihat sekarang respon daripada setelah Yesus dilahirkan, ya. Mari kita lihat di dalam peristiwa yaitu para gembala, ya. Para gembala. Kita lihat di Lukas 2. Lukas 2 pasal 2 ayat yang ke-8, ya. Ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, reaksinya persis dengan apa yang terjadi di sepanjang perjanjian lama. Mereka ketakutan, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Perhatikan saudara, mereka mengatakan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah saudara, ini peristiwa yang terjadi pada saat Yesus dilahirkan. Nah kita tahu gembala-gembala ini pasti orang Yahudi. Dan semua orang Yahudi dari kecil mereka sudah dididik dengan hukum Taurat. Artinya mereka sudah tahu tentang janji akan Mesias itu. Tetapi pada waktu mereka melihat kemuliaan Allah yang begitu besar di tengah malam hari itu, mereka takut. Tapi kemudian malaikat itu berkata kepada mereka bahwa juru selamat yaitu Kristus, ya, Tuhan di kota Daud, lahir hari ini. Telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Nah saudara, saya membayangkan bahwa saat itu para gembala kemudian mungkin mereka kemudian teringat kembali atas segala pengajaran yang sudah pernah mereka terima sejak waktu mereka kecil, yaitu tentang janji seorang Mesias. Dan di sini malaikat itu berkata dengan jelas, juru selamat sudah lahir bagimu hari ini. Ada firman yang sudah mereka dengar semenjak mereka masih kecil. Dan kemudian malaikat itu mengulang kembali firman Tuhan, yaitu tentang juru selamat yang dijanjikan akan lahir di kota Daud, yaitu Yerusalem. Yaitu Bethlehem. Maka kemudian mereka setelah mendengarkan firman itu, dan kemudian malaikat mengatakan, apa tandanya? Tandanya engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Maka kemudian setelah mendengarkan firman itu, para gembala itu pergi dan kemudian mereka menjumpai Yesus yang masih bayi itu dibungkus dengan kain lampin. Saudara, ini perhatikan, ada firman yang sudah mereka dengar semenjak kecil, dan ada firman yang disampaikan oleh malaikat itu tentang kebenaran lahirnya juru selamat. Dan kemudian ada tanda yang malaikat itu katakan, yaitu bayi yang dibungkus dengan lampin. Dan malam itu para gembala itu menggenapkan semuanya. Mereka mendengar firman dan kemudian mereka melihat tanda itu. Dan dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan. Maka kemudian mereka menceritakan apa yang sudah mereka alami, bagaimana malaikat itu bertemu dengan mereka, mereka melihat kemuliaan Tuhan dan mereka bercerita. Dan kemudian dikatakan semua orang yang ada di situ mereka terkagum dan mereka menjadi heran. Tapi akhirnya mereka pulang dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena yang mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara, berita tentang Mesias itu adalah berita yang paling ditunggu oleh orang Israel. Maka kita harus perhatikan pada saat Yesus lahir, sebenarnya Allah sudah menyatakan dan memakai para gembala itu dan orang-orang mungkin yang hadir di waktu kelahiran Yesus. Alkitab tidak catat siapa saja, tapi dikatakan dan ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dikatakan semua orang, berarti ada orang-orang lain selain Yusuf dan Maria. Berarti saudara, saat itu waktu Yesus lahir, kebenaran bahwa dia adalah juru selamat itu sudah difirmankan dan sudah dikatakan. Dan itu sudah digenapkan.
Artinya hari itu, malam itu, ada sekelompok orang, gembala-gembala dan orang-orang yang hadir di dalam kelahiran Yesus itu. Mereka sudah mengaminkan, karena dikatakan mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan, bahwa inilah juru selamat itu. Inilah juru selamat itu. Ya, tetapi kemudian yang kita lihat di dalam apa yang dicatat Alkitab mengenai respon orang Yahudi, sayangnya kemudian sukacita dan kebenaran yang sudah diterima oleh para gembala dan orang-orang yang hadir saat itu ternyata kemudian tidak membuat orang Yahudi percaya bahwa Yesuslah juru selamat. Yesus, mereka tidak percaya. Ya, buktinya apa? Buktinya, nah sekarang kita lihat. Ya, sebelum kita lompat ke peristiwa Yesus waktu berumur 2 tahun orang Majus, ya, kemudian kita lihat lagi kepada siapa lagi Tuhan menyatakan bahwa Yesuslah juru selamat. Di dalam Lukas pasal 2, berikutnya dalam peristiwa setelah itu, yaitu tentang Simeon dan Hana. Lukas mencatat tentang Simeon dan Hana, ya. Kita lihat Lukas 2. Saya akan langsung bacakan saja ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, menantikan penghiburan bagi Israel itu berkaitan dengan kedatangan seorang Mesias, ya. Dan ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saat itu Yesus baru berumur 8 hari. Di hari ke-8, sesuai dengan hukum Taurat, dia harus disunat. Dan di bait Allah itu, Simeon seorang nabi sudah menunggu di situ. Roh Kudus menggerakkan dia. Dan waktu dia lihat Yesus, dia gendong, kemudian dia bilang, sekarang Tuhan, aku akan bisa pergi di dalam damai sejahtera. Karena sudah dikatakan, engkau akan mati, yaitu setelah engkau melihat sang juru selamat itu. Hari itu Simeon menggendong Yesus dan mengatakan, inilah juru selamat itu. Saudara, dikatakan dia seorang nabi, ya. Dia adalah seorang yang benar dan saleh, ya. Bukan nabi. Dia dikatakan ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya dia bukan orang sembarangan, ya. Simeon hari itu mengaminkan inilah juru selamat itu. Dan saat itu bukan hanya Simeon. Kemudian kita lihat siapa? Hana, ya. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Dan di sini disebut Hana seorang nabi. Nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, melalui para gembala, ya, melalui orang-orang yang hadir di dalam kelahiran Yesus di malam itu, kemudian melalui Simeon dan kemudian melalui Hana, sudah diberitakan inilah juru selamat itu. Inilah juru selamat itu. Artinya saat itu, sampai dari hari kelahiran Yesus sampai hari ke-8, ya, sudah banyak orang yang harusnya sudah tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi sayangnya sekali lagi orang Yahudi tidak percaya, ya. Nah, buktinya apa? Mari kita lihat sekarang di dalam peristiwa orang-orang Majus, ya, di Matius 2. Saudara, peristiwa orang Majus ini saat itu diperkirakan Yesus sudah berumur 2 tahun. Setelah tadi kita lihat bagaimana peristiwa dari orang-orang yang berespon terhadap kelahiran Yesus pada waktu dia dari dilahirkan sampai hari ke-8. Sekarang kita langsung melompat di tahun yang kedua, waktu Yesus sudah berumur 2 tahun kurang lebih, yaitu peristiwa orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu
datang ya. Mari kita baca Matius 2 ayat 1. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Perhatikan saudara, ia beserta seluruh Yerusalem. Ya. Jadi orang Majus itu datang, ya, rombongan, ya pasti rombongan besar dia. Berapa orang yang datang? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Ya. Tetapi mereka pasti datang dengan satu rombongan yang besar. Dan mereka waktu mereka masuk ke Yerusalem, dan mereka bertanya-tanya, ya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka kemudian Yerusalem heboh, dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Beserta seluruh Yerusalem. Ya saudara, artinya ini sekali lagi Allah menegaskan melalui orang-orang Majus tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu. Kembali kepada Yerusalem. Ya, kepada Yerusalem. Tadi Bethlehem dan sekarang ini Yerusalem. Nah saudara, sekarang kita lihat di ayat keempat. Apa respon kemudian daripada Herodes? Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Ya, Herodes kemudian setelah orang-orang Majus datang kepada dia dan Herodes mendengar berita tentang orang Majus itu, kemudian Herodes memanggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tanya, betul nggak tentang Mesias itu? Dan mereka berkata, iya, ya. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan bahwa Mesias itu di Bethlehem akan dilahirkan, yaitu di tanah Yudea. Ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Nah saudara, perhatikan. Ahli Taurat, imam kepala sudah mengetahui kebenaran firman itu. Bahkan mungkin mereka semenjak kecil. Dan mereka sekarang sudah menjabat sebagai imam kepala dan ahli Taurat. Mereka mengetahui firman bahwa Yesus Juru Selamat itu akan lahir di mana? Di tanah Yudea, ya, di Bethlehem. Mereka tahu persis di Bethlehem. Tetapi pertanyaannya, kenapa ahli Taurat dan imam kepala ini masih belum memahami bahwa 2 tahun yang lalu, ya, telah lahir bayi itu, yaitu Yesus. Dikatakan ketika para gembala dan semua orang memuji Tuhan, dan kemudian Simeon dan Hana, dan pasti saat itu di bait Allah juga dalam kutip sudah mendengar berita itu. Apa yang dikatakan oleh Simeon, apa yang dikatakan oleh Hana, dan kemudian para gembala dan semua orang yang hadir itu. Tetapi anehnya imam-imam kepala dan ahli Taurat dan seluruh Yerusalem dan warga Bethlehem tetap akhirnya tidak mengetahui, tidak bisa melihat bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Nah saudara perhatikan, ahli Taurat, imam kepala, mereka tahu firman. Dan semua orang Yahudi pasti sudah tahu tentang janji Mesias itu. Tetapi apa? Tetapi mereka tidak melihat tanda itu. Mata rohani mereka sudah tertutup sehingga mereka tidak bisa melihat tanda itu. Bahkan ketika kemudian kebenaran itu sudah dinyatakan melalui mulut orang-orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Ya, melalui para gembala, orang-orang yang hadir di kelahiran Yesus, melalui Simeon, melalui Hana, hati mereka tetap tertutup. Dan kemudian Herodes memanggil orang Majus. Dan kemudian Herodes mengatakan di Bethlehem. Ya, raja orang Yahudi itu akan lahir di kota Bethlehem. Maka kemudian atas petunjuk daripada Herodes ini, kemudian orang-orang Majus itu menuju Bethlehem. Dan kemudian ketika di Bethlehem akhirnya mereka menemukan lagi bintang itu yang untuk sesaat hilang. Ini cara kerja Tuhan luar biasa. Bintang itu memang sesaat hilang, ya, supaya Allah ingin membawa orang Majus itu bertemu dengan Herodes.
Karena ada satu kegenapan yang akan Allah genapkan melalui bagaimana respon Herodes terhadap kelahiran Kristus, yaitu pembunuhan bayi-bayi yang sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Maka kemudian Herodes yang memberitahukan kepada orang Majus itu di Bethlehem. Ya, maka kemudian orang Majus itu pergi ke Bethlehem dan kemudian mereka menemui Yesus. Dan kemudian mereka mempersembahkan persembahan yang mereka sudah persiapkan. Saudara, ini kita lihat respon daripada orang-orang ini. Ya. Orang-orang Majus, mereka tidak pernah mendengarkan firman. Ya. Mereka tidak pernah mendengarkan firman. Tapi mereka melihat tanda itu, yaitu melalui bintang timur itu. Dan melalui konsep mereka, ya, orang-orang Majus ini digambarkan, ini dikatakan sebagai seperti imam-imam sebenarnya dari dunia timur. Dan mereka yang menguasai ilmu perbintangan. Ya. Dan kemudian mereka melihat ada satu bintang timur, yang itu berarti mereka di dalam konsep pemikiran mereka saat itu, bintang timur ini mengacu kepada seorang raja yang akan dilahirkan, dikatakan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dan kemudian mereka mengikuti bintang itu. Orang-orang Majus ini tidak pernah mendengarkan firman tentang Mesias itu, tapi mereka melihat tanda. Dan kemudian ketika mereka bertemu dengan Herodes, akhirnya mereka mendengarkan firman itu, yaitu firman yang berkata juru selamat itu lahir di Bethlehem. Maka kemudian atas dasar tanda yaitu bintang timur itu, dan kemudian firman yang justru mereka dengar dari Herodes tentang di mana anak itu lahir, dan kemudian mereka pergi ke Bethlehem. Maka kemudian setelah mereka mendengarkan firman dan kemudian tanda itu muncul kembali, yaitu bintang timur itu yang menuntun mereka menuju ke tempat Yesus. Maka kemudian orang Majus datang menyembah Yesus. Saudara perhatikan, orang Majus akhirnya selain tanda, mereka juga mendapatkan firman itu. Nah, Herodes sebaliknya juga mendapatkan itu. Firman akhirnya dia dapatkan dan tanda itu akhirnya dia dapatkan melalui siapa? Melalui orang Majus dan ahli kepala dan imam Taurat. Tetapi Herodes tidak percaya. Yang kedua, juga ahli Taurat dan imam kepala, mereka sudah mendapatkan firman itu. Dan sebenarnya tanda itu sudah disampaikan juga kepada mereka. Yaitu ketika orang Majus kemudian datang ke Bethlehem, ke Yerusalem, dan kemudian mereka bertanya-tanya di mana raja orang Yahudi itu. Artinya melalui orang-orang Majus ini, Tuhan memberikan satu tanda sekali lagi kepada orang-orang di Bethlehem dan Yerusalem tentang kelahiran juru selamat itu. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Saudara, diperhatikan, ada tanda, ada firman, ada tanda, ada firman. Itu yang akhirnya membawa beberapa orang akhirnya kepada Yesus dan kemudian mereka mengaminkan inilah juru selamat itu. Tetapi ada beberapa orang yang akhirnya tetap tidak percaya. Maka di sini saudara, satu hal yang paling penting yaitu bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita berespon terhadap hari Natal ini. Kelahiran Yesus, Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Yaitu itu bergantung satu, sejauh mana kita betul-betul memahami tentang firman, yaitu tentang janji tentang kelahiran Yesus itu. Sejauh mana kita betul-betul memahami bagaimana Alkitab berkata tentang siapakah Kristus. Maka di sini kita lihat inkarnasi, ya, pertama-tama itu menggenapkan janji Allah. Janji yang Allah ucapkan semenjak daripada Kejadian 3 ayat 15 ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kepada ular itu Tuhan berkata, dan keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalamu. Keturunan perempuan itu menunjuk pada satu orang karena ditulis dalam bentuk singular. Ini janji tentang Kristus pertama kali yang Allah ucapkan. Maka kemudian setelah itu Israel terus menanti siapa Mesias yang akan dilahirkan, yang akan membebaskan mereka. Tetapi mereka memiliki konsep yang salah tentang Mesias. Yaitu mereka selama perjalanan Israel, kita lihat di dalam perjanjian lama, tiada henti-hentinya mereka terus berperang. Mereka ditundukkan, mereka terus dikuasai, ditundukkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan kali pertama kemudian mereka justru menguasai bangsa lain adalah di zaman masa Raja Daud. Waktu Daud menjadi raja untuk kali pertama, ya, kemudian Israel justru menguasai bangsa-bangsa lain. Sekurang-kurangnya ada 7 bangsa di sekitar Israel yang hari itu ditundukkan oleh Daud. Oleh karena itu orang Israel menganggap Daud sebagai raja yang terbesar. Karena itu kali pertama di mana Israel kemudian merdeka, tidak dikuasai bangsa lain dan justru mereka akhirnya menguasai bangsa-bangsa yang lain. Dan kemudian mereka berusaha memahami konsep Mesias itu berdasarkan kondisi real mereka. Yaitu pada saat Yesus dilahirkan, waktu itu mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi.
Mereka sedang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Maka sejarah Israel yang terus tidak henti-hentinya dari penindasan oleh bangsa lain. Penindasan bangsa lain ya. Dari Asyur mereka jatuh ke Babel. Kemudian dari Babel mereka jatuh ke Persia. Kemudian jatuh kemudian ke Yunani dan akhirnya ke Romawi. Tiada henti-hentinya. Maka kemudian mereka memiliki konsep Mesias itu akan membebaskan mereka dari pemberontakan dan penguasaan daripada bangsa lain, dari kerajaan lain. Maka mereka hanya mengerti konsep Mesias itu secara politik, secara militer. Mesias itu akan memimpin mereka berperang melawan kerajaan Romawi saat itu. Dan kemudian akan menundukkan kerajaan Romawi. Itu membuat mereka akhirnya hati mereka tertutup. Bahkan ketika Allah sudah menyatakan berkali-kali melalui firman, melalui tanda tentang kelahiran Yesus, bahwa inilah juru selamat yang dijanjikan itu. Tapi hati mereka sudah tertutup. Dan mereka tidak percaya. Saudara-saudara, sejauh mana kita selama ini memahami tentang kebenaran Alkitab? Waktu Yesus lahir menjadi manusia, menjadi bayi yang berdaging seperti kita. Saat itu Allah menggenapkan janjinya yang sudah diucapkan ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Digenapkan. Dan Yesus adalah juru selamat itu. Mesias yang dijanjikan itu. Kemudian yang kedua, mengapa juga orang Yahudi akhirnya tetap tidak percaya? Ya, di Yesaya 53 dikatakan Yesus itu digambarkan sebagai seorang hamba yang menderita. Ya, dikatakan rupa pun tidak ada, semaraknya pun tidak ada. Apalagi kemudian Yesus nanti berakhir di atas kayu salib, disalibkan bersama dengan para kriminal, para penjahat. Itu membuat mata orang Yahudi akhirnya lebih tertutup lagi. Karena itu jauh sekali daripada konsep Mesias yang mereka pahami. Tetapi saudara, ini berarti bicara soal percaya atau tidak percaya. Bicara soal iman. Bicara soal iman. Sejauh mana kemudian kita memahami firman Tuhan. Sejauh mana kita betul-betul dengan teliti memahami kebenaran firman secara utuh. Dan kemudian kita boleh melihat tanda-tanda yang Allah berikan tentang sang juru selamat itu. Orang Yahudi sudah menerima firman itu ribuan tahun sebelumnya. Tetapi mereka salah memahami firman itu. Dan kemudian ketika tanda itu juga sudah diberikan kepada mereka, mereka tetap tidak bisa melihatnya. Nah saudara, berarti waktu Yesus berinkarnasi dan hari ini kita menikmati, merayakan kembali hari Natal itu. Saya ingin kembali membawa saudara-saudara pada pengertian yang benar tentang siapakah Yesus itu. Apakah selama ini kita sudah betul-betul dengan satu sukacita kita sudah memahami kebenaran firman bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah satu-satunya juru selamat itu. Dan bagaimana respon dan sikap hati kita terhadap kebenaran yang dinyatakan. Mungkin saya tidak tahu saudara sudah menikmati Natal, ini merayakan Natal. Mungkin ada yang sudah puluhan kali ya. Mungkin 50 kali, 60 kali semenjak saudara dilahirkan. Mungkin ada yang belum 10 kali. Tetapi berapa kali pun saudara sudah merayakan Natal, saya ingin kembali mengajak saudara-saudara merenungkan sekali lagi. Sejauh mana saudara-saudara sudah betul-betul mengenal Yesus. Apakah betul-betul saudara sudah mengaminkan hari ini sudah dilahirkan yaitu juru selamat bagiku, yaitu Kristus. Ini seakan-akan kemudian Yesus berkata, ini aku datang. Waktu dia berinkarnasi seakan dia mengatakan ini aku datang. Dan ini menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Allah khususnya berkaitan dengan keselamatan. Yaitu ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak ada lagi kemungkinan manusia bisa diselamatkan dengan usahanya sendiri. Maka kemudian Allah beranugerah, yaitu dia mengutus seorang juru selamat. Dan seorang juru selamat ini adalah anaknya yang tunggal. Itulah yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia sudah mengutus anaknya yang tunggal. Ya, mengutus anaknya yang tunggal. Ini saudara, satu anugerah terbesar yang boleh kita terima. Allah menyelamatkan kita dan kemudian dengan kerelaannya dia dalam kutip mengorbankan anak satu-satunya yaitu Kristus. Saudara, inilah juru selamat ini. Bagaimana respon saudara-saudara selama ini terhadap Natal? Apakah saudara sudah percaya? Apakah saudara mengaminkan inilah juru selamat yang Allah sudah utus bagiku? Ini adalah keselamatan untuk aku. Maka mari kita lihat sebagaimana tadi Elizabeth, ya, para gembala,
Dan kemudian orang-orang yang hadir di kelahiran Yesus, Simeon dan Hana, kemudian mereka memuji dan memuliakan Allah. Karena mereka mengaminkan. Dan mereka tahu ini adalah juru selamat yang dihadirkan, yang diutus untuk keselamatan mereka. Saudara, mari kita merenungkan sekali lagi. Mari kita merenungkan sekali lagi bahwa Yesus ini adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan kita. Dia diutus menyelamatkan saya. Dia diutus untuk menyelamatkan setiap saudara-saudara sekalian. Apakah saudara sudah mengaminkan dan betul-betul sudah menyatakan, ya Tuhan, aku sekarang menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Juru selamatku pribadi. Ataukah saudara-saudara selama ini tanpa disadari sebenarnya belum lahir baru. Mari saudara, melalui Natal pada tahun ini, saya ingin sekali lagi mengajak saudara merenungkan itu. Merenungkan. Yesus sudah datang. Aku datang untuk menyatakan kasih yang terbesar dari Allah. Yaitu aku datang ke tengah-tengah dunia yang berdosa. Aku datang kepadamu. Ini seperti Yesus sedang mengetok pintu rumah kita. Yesus mengetok pintu hati kita. Apakah saudara-saudara sudah buka pintu hati saudara-saudara dan kemudian Yesus masuk ke dalam hidup saudara-saudara. Dan kemudian kita seumur hidup menyaksikan satu kehidupan yang memuliakan Kristus. Yang menyatakan bahwa Kristus betul-betul adalah Tuhan dan juru selamatku pribadi. Saudara-saudara, Yesus sudah datang. Yesus berkata, aku datang, aku sudah datang. Apa respon saudara-saudara? Mari kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Dan kemudian kita dengan iman yang sudah Tuhan anugerahkan, kita kembali merenungkan kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saya yang paling takut adalah ketika banyak orang berpikir karena mereka sudah Kristen bergenerasi-generasi, mereka sudah Kristen semenjak dilahirkan, papa mamanya Kristen, keluarganya seluruhnya Kristen, dan mereka sudah ke gereja puluhan tahun, dan kemudian mereka langsung mengaminkan, pasti aku sudah di dalam Kristus. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan belum tentu. Oleh karena itu hari ini sekali lagi saya ingin mengajak saudara-saudara sekali lagi renungkan dalam-dalam. Apakah sudah betul-betul saudara-saudara menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Dia sudah berinkarnasi menjadi manusia supaya dia mati bagi kita. Alkitab menyatakan kelahiran Kristus adalah untuk menuju ke salib. Bethlehem adalah hari pertama sebelum Yesus akhirnya harus digantung di Golgota. Dan Golgota itu menjadi tujuan daripada Kristus. Karena hanya dengan kematiannya lah pada akhirnya kita bisa diselamatkan. Saudara-saudara, Yesus lahir di dalam keadaan yang begitu sederhana. Sehingga kemudian orang-orang pun tidak menyadari inilah juru selamat itu. Dia lahir di tengah, di palungan, di tempat minum daripada binatang itu. Dia dibungkus dengan kain lampin. Kain yang biasa dipakai untuk membungkus domba-domba yang baru lahir. Dia lahir di kandang binatang. Dia terlahir dari kedua pasangan suami istri yang begitu miskin. Dia terlahir di dalam keadaan yang begitu bahkan tidak mendapatkan tempat. Karena hari itu di Bethlehem semua tempat sudah penuh. Dia harus lahir di kandang binatang. Dan semua Yesus jalani untuk menyatakan kasih terbesar kepada kita. Menyatakan kasih terbesar bagi saya dan buat untuk setiap saudara-saudara sekalian. Inilah saudara-saudara, cinta kasih yang terbesar yang sudah diberikan melalui inkarnasi Yesus. Mari sekali lagi kita renungkan apakah betul-betul kita sudah di dalam Kristus. Apakah betul-betul Kristus sudah di dalam hidup kita. Dan jika kita sudah mengaminkan, ya terima kasih aku sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Mari saudara, kita kemudian bertekad memberikan kehidupan yang terbaik kepada Tuhan. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang meninggikan nama Tuhan. Karena hanya untuk itulah kita kemudian diselamatkan. Yaitu supaya kita berbagian di dalam pekerjaan Allah. Dan kemudian mari kita dengan sukacita. Sebagaimana para gembala tadi memberitakan, menyatakan kemuliaan kebenaran yang mereka sudah saksikan dengan mata kepala sendiri. Hari ini kalau kita sudah mengalami kuasa Kristus, di mana Kristus sudah hadir dalam kehidupan kita,
Mari kita tidak pernah berhenti berlelah-lelah untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang yang berada di sekitar kita. Supaya mereka juga mengalami sukacita dan kemuliaan dan satu damai sejahtera bahagia sejati. Karena mereka sudah ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, tidak ada damai sejati, tidak ada sukacita sejati, tidak ada damai sejahtera sejati di dunia ini jika manusia tetap berada di luar Kristus. Dia berada di dalam bahaya yang sangat besar. Karena kemudian hukuman maut, ancaman maut akan ditimpakan kepada dia. Mari saudara, sekali lagi kita renungkan melalui hari Natal ini. Apakah betul-betul kita sudah menerima Kristus? Yesus berkata, "Aku datang. Aku sudah datang." Mari saudara, kita buka pintu hati kita. Dan kemudian biarkan Kristus masuk ke dalam hati kita. Dan kemudian Kristus akan bertahta seumur hidup di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan selesai sampai di sini. Besok hari Minggu saya akan membahas masih tema yang sama, yaitu aku datang. Alkitab berkata, suatu saat pada akhir zaman Yesus akan datang kembali. Maka aku datang yang pertama, inkarnasi, waktu dia dilahirkan di Bethlehem, dan nanti aku datang yang kedua di akhir zaman. Di antara dua masa ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita berespon supaya setelah kita siap menerima kedatangan Yesus yang pertama, kita juga kemudian disiapkan waktu kita menyambut Yesus datang kedua kalinya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sekali lagi boleh diberikan kepada kami. Firman yang mungkin sudah sering kali kami dengar. Tetapi mungkin kami belum mendapatkan satu kekuatan, satu pengertian yang mendalam tentang seluruh kebenaran yang berkaitan dengan kelahiran Kristus. Kiranya firman yang disampaikan pada malam hari ini sekali boleh mengingatkan kembali kepada kami, menyegarkan kami kembali. Yaitu bahwa Kristus datang, sudah dilahirkan menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, umat pilihan yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan membawa kami kembali berdamai dengan Allah. Kiranya firman ini boleh sekali lagi mengoreksi kehidupan kami. Dan kemudian kami merenungkan sekali lagi, apakah kami sudah menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami, supaya mata hati kami dicelikkan, mata rohani kami dicelikkan. Dan sekali lagi kami boleh mendapatkan kekuatan daripada kebenaran firman yang baru saja kami renungkan. Supaya dengan demikian ini menjadi satu awal sekali lagi hari Natal pada malam hari ini sekali boleh menjadi satu awal bagi kami untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Hidup lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Lebih mengasihi Kristus, lebih mengutamakan Kristus dalam kehidupan kami. Mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk setiap domba-domba di tempat ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai mereka dalam setiap pergumulan mereka. Dan Tuhan akan bawa mereka ke dalam pengertian kebenaran firman yang benar. Dan Tuhan akan lahir barukan mereka. Yang sudah lahir baru, Tuhan akan berikan sekali lagi semangat dorongan kepada mereka untuk mereka terus memberikan kehidupan yang lebih baik, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan sekali lagi dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati untuk menikmati candlelight. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan mari nyalakan lilin yang sudah saudara-saudara siapkan. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus. Jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malaf,
Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Musik tetap memainkan, saya akan pimpin saudara masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh sekali lagi mengenang hari ketika Yesus turun menjadi manusia, berinkarnasi. Allah meninggalkan tahta surga mulia, masuk ke tengah dunia yang berdosa, menjadi manusia di dalam tubuh dan daging. Kami mengucap syukur karena Allah sudah menyatakan cinta kasih yang terbesar kepada kami melalui kelahiran Kristus. Allah sudah menyelamatkan dunia. Allah mengasihi kami. Dan kami mau hari ini terus mengarahkan hati dan hidup kami sebagai satu ucapan syukur karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk terus memberikan kehidupan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terus mau mengasihi Kristus dan selalu mengutamakan Kristus dalam kehidupan kami. Dan demikian juga kami mau membawa berita Injil ini bahwa Kristus sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa kepada semua orang yang belum pernah mendengar berita ini, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang terhilang akan dibawa kembali ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali kami mau bersyukur untuk hari Natal ini. Tuhan sudah memimpin kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai setiap hari kehidupan kami. Bawa kami supaya kehidupan kami betul-betul menjadi satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita angkat pujian bait yang ketiga. Karena salam amat besar, patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerai dari Allah diberi Al-Masih. Jadi pohon kalas, jadilah pohon kalas. Kita ulangi bait pertama saja. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum gelap? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Kita bersama-sama mematikan diri. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelist Johnny. Dan saudara kasih, malam ini kita akan diberi kesempatan ya untuk mengembalikan banyak berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mari kita kembalikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan kiranya melalui persembahan ini ya melatih kita untuk bukan hanya mempersembahkan secara materi, tapi mempersembahkan ya secara jasmani, kita mempersembahkan waktu kita hanya untuk Tuhan. Satu pujian yang akan mengiringi persembahan kita dan juga menjadi pujian pengutusan buat kita semua ya, sukacita dalam melayani Raja. I'm happy in the service of the King. Ku bersukacita ku kerja bagi Dia, Raja atas segala raja.
hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan, ku mau persembahkan semua, kerja bagi Raja. Ada sukacita damai, bekerja bahasa Inggris interlude. I'm happy in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunset and the shadow I can sing. In the service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I'm happy. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. To His guiding hand forever I will cling. In the service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam ini, kesempatan indah Engkau beri pada kami untuk mengembalikan sedikit dari begitu banyak berkat anugerah yang begitu luar biasa yang bertubi-tubi Engkau beri pada kami. Sungguh Tuhan, terimalah persembahan kami ini, kiranya bisa memperluas pekerjaan-Mu di Gereja Batu Hidup. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan kami bisa melayani Tuhan. Tuhan, kiranya kami terus diberi kekuatan untuk tidak menyia-nyiakan setiap pekerjaan, setiap kesempatan kami ketika dipercayakan oleh Tuhan dalam melayani. Kiranya Engkau pakai kami untuk melayani Engkau dengan sungguh ya Tuhan. Terima kasih, kiranya hanya melayani Tuhan dan hidup kami menjadi kepuasan bagi kami semua. Latih kami Tuhan, latih kami tiap hari dan tiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Ya saudara kasih, kita akan menerima berkat Tuhan melalui Evangelis Joni. Saya persilakan berkat dari Evangelis Joni. Baiklah saudara, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah Natal pada malam hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, bukalah kehidupanmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dan cinta kasih yang sudah Kristus berikan kepada kita, penghiburan, terang,
dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun dan tercurah atas kita semua. Menyertai kita sampai kita bertemu dengan Kristus muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara terkasih, puji syukur kesempatan pada malam ini kita akan melihat satu drama virtual by Zoom yang dipersembahkan oleh anak-anak sekolah minggu. Henry, Johan, Aris, dan Kevin berencana untuk bertemu menjelang hari Natal. Namun dikarenakan masih dalam masa pandemi, pertemuan mereka dilakukan secara online. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Udah lama ya kita gak ngobrol seperti ini. Terakhir waktu sebelum pandemi kan? Puji Tuhan, kabarku baik. Iya nih, terakhir kita ngobrol kayaknya gini waktunya sebelum pandemi. Itu pun gak perlu susah-susah online seperti ini. Bener banget, dulu waktu sebelum pandemi, kita dengan bebas mengobrol dan bermain bersama selesai sekolah minggu. Ya mau gimana pun kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk mengobrol seperti ini meskipun secara online. Aku setuju. Gak kerasa udah hampir 2 tahun kita melewati masa pandemi ini. Dan aku yakin sama pernyataan Tuhan, kita gak mungkin bisa melalui 2 tahun ini. Iya ya, udah hampir 2 tahun, gak kerasa waktu berjalan cepat. Perasaan baru kemarin kita merayakan Natal dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal lagi tahun ini. Iya bener banget. Ngomong-ngomong soal Natal, apa rencana kalian untuk Natal? Sebentar deh, ini ada yang kurang. Iya bener, kemana Kevin? Tidak biasanya dia terlambat seperti ini. Sebentar ya teman-teman, aku mendapat telepon dari Kevin. Aku akan mengangkatnya ya sebentar. Baiklah, kami tunggu. Sekalian ajak Kevin untuk bergabung bersama kita. Tiba-tiba ponsel Henry berdering. Ia mendapatkan panggilan telepon dari Kevin. Ia pun bergegas meminta izin kepada Aris dan Johan untuk meninggalkan ruang online untuk menjawab telepon dari Kevin. Henry pun meninggalkan ruang online dan Halo Kevin, ada apa? Hendrik, aku kayaknya nggak bisa deh ikut ngobrol sama yang lain hari ini. Ada apa Kevin? Apakah kamu ada masalah? Mengapa kamu belum bergabung ke obrolan? Enggak, aku cuma nggak mau Aris sama Johan ngolok-ngolok aku seperti biasanya. Tenang saja, jika mereka mengolok-olokmu, aku akan membantumu seperti biasanya. Sekarang kamu join ya, kami sudah menunggumu. Oke deh kalau gitu. Henry adalah orang yang bijaksana. Ia paling tidak suka jika teman-temannya berselisih. Ia selalu dapat menemukan cara untuk menengahi teman-temannya yang berselisih. Akhirnya Henry kembali bergabung ke obrolan
dengan Aris dan Johan. Kali ini, Kevin juga ikut bergabung. Kemana saja kamu, Kevin? Kita sudah lama menunggumu. Iya, kami tidak ingin memulai obrolan tanpa kamu. Sudah. Yang penting kan sekarang semua sudah berkumpul di sini. Sorry teman-teman, tapi kan kalian nunggu. Iya, gak apa kok. Oh ya, tadi Henry tanya kita gimana rencana Natal kita. Kalau aku sih rencananya akan makan bersama seluruh keluarga besar. Orang tuaku sudah memesan tempat di seluruh restoran mewah untuk makan Natal di sana. Tentulah kami juga memperhatikan protokol kesehatan. Kalau aku juga akan makan malam bersama keluarga besar, tapi orang tuaku tidak sampai memesan tempat di restoran. Kami berencana untuk berkumpul di rumah nenekku dan merayakan Natal bersama di sana. Bagaimana dengan kamu, Kevin? Apa rencanamu untuk Natal? Kalau aku sih hanya makan malam sederhana dengan keluargaku. Aris sengaja menanyakan itu untuk mengolok-olok Kevin karena Aris tahu kalau rencana Kevin tidak akan semeriah rencana Aris. Hanya makan sederhana. Apa bedanya kalau gitu dengan hari-hari biasanya? Mana ada sukacita jika hanya seperti itu? Aris, Johan, kalian salah. Perayaan dan makan bersama saat Natal itu hanya sebatas untuk menjalin kebersamaan. Sukacita sesungguhnya adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Itulah sukacita yang sejati. Tapi tetap saja kan tidak seru jika hanya sebuah makan sederhana. Iya betul, aku setuju dengan Aris. Jika kalian masih menganggap bahwa sumber keseruan dan sukacita adalah dari seberapa meriahnya perayaan Natal kalian hanya akan bersukacita saat perayaan tersebut. Namun saat perayaan itu selesai, kalian tidak lagi bersukacita. Beda jika kalian menganggap bahwa sumber sukacita yang sejati adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Betul, lagi pula setiap orang kan punya cara masing-masing untuk merayakan Natal. Walau hanya makan malam sederhana dengan keluargaku, namun aku tahu kalau makan malam ini untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus, dan aku bersuka cita karena itu. Ya, kalian benar. Maafkan aku yang sudah sombong ya ke kamu, Kevin. Ya maafkan aku juga karena sering mengolok-olok kamu. Akhirnya Aris dan Johan sadar bahwa sukacita sesungguhnya bukan dari seberapa meriah mereka merayakan Natal, namun dari sudahkan mereka menerima Tuhan Yesus di hari Natal ini. Terima kasih untuk pelayanan dari anak sekolah minggu. Dan saudara terkasih, kiranya semangat Natal ya mengiringi kita ya untuk tiap hari selalu mau melayani Tuhan. Ibadah Natal sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu di Gereja Kristen Batu Hidup. Amin.